Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, berzina dianggap sebagai salah satu pelanggaran serius. Al-Quran dan hadis telah secara rinci menjelaskan mengenai konsekuensi dan bahaya dosa ini. Dalam ranah dunia, pelaku zina yang tertangkap dapat dikenai hukuman cambuk atau rajam. Namun, perlu diingat bahwa hukuman dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman akhirat yang lebih berat. Selain dari zina, terdapat dosa besar lain yang memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi pelakunya, yaitu perbuatan membunuh. Dalam ajaran Islam, membunuh orang yang tidak bersalah dianggap setara dengan membunuh seluruh umat manusia di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Namun, di samping perbuatan berzina dan pembunuhan, terdapat dosa yang jauh lebih serius dengan ancaman dan hukuman yang lebih besar di akhirat. Bahkan, banyak orang yang tidak menyadari dan seringkali terlibat dalam perbuatan dosa tersebut. Apakah dosa yang dimaksud? Dosa meninggalkan sholat fardu. Dosa yang dapat mengakibatkan dosa yang lebih besar daripada zina dan pembunuhan adalah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Sholat merupakan kewajiban ibadah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim secara tepat waktu. Salah satu amalan atau ibadah yang dapat membawa kita menuju surga adalah menjaga dan melaksanakan sholat. Meskipun banyak yang mengaku sebagai muslim, sayangnya ada yang dengan mudah mengabaikan kewajiban sholat, padahal ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Bahkan, beberapa orang yang rajin sholat pun dapat masuk neraka, apalagi jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat. Tindakan tersebut tidak hanya membawa dosa besar, tetapi juga akan dihukum dengan keras di akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Syurah, halaman 7. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh sekelompok orang yang secara berulang kali memukulkan kepala mereka ke batu, mengakibatkan kepala mereka retak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang yang terus-menerus melakukan tindakan ini, di mana setiap benturan menyebabkan kepala pecah, namun kemudian kepala mereka kembali ke kondisi semula dan mereka tidak berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Hadits riwayat Tabrani. Kemudian di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayatnya, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah. Perhatikanlah seberapa seriusnya tindakan dosa meninggalkan pelaksanaan sholat 5 waktu secara sengaja. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita semua. Tempat bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dengan sengaja dianggap sebagai pengabaian terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensinya bagi pelaku yang sengaja meninggalkan sholat sangatlah serius. Beberapa orang mungkin pernah mendengar tentang ancaman siksa bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat, tetapi sumber-sumber yang jelas terkait ancaman tersebut tidak selalu tersedia. Meskipun tujuannya baik untuk mengingatkan sesama muslim tentang pentingnya mendirikan sholat, namun tidak ada dasar atau dalil yang spesifik terkait jenis dosa bagi orang yang meninggalkan sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Salah satu dalil yang kuat mengenai hukuman dan tempat bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dinyatakan bahwa mereka yang sengaja meninggalkan sholat akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42-43. Sakar merupakan tempat yang menyebabkan terbakarnya kulit manusia. Setelah kulit mereka terbakar habis, Allah akan menggantinya dengan kulit baru untuk kemudian dibakar lagi, sehingga mereka dapat merasakan rasa sakit. Neraka sakar juga diawasi oleh 19 malaikat di atasnya. Tempat ini ditujukan bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib. Sebagai muslim, kita diingatkan akan seriusnya konsekuensi dosa-dosa besar dalam Islam. Dalam rangkaian dosa yang mencakup zina dan pembunuhan, ada satu dosa yang bahkan lebih berat, yaitu meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya sebagai dosa besar yang paling besar, dengan hukuman dan kemurkaan Allah yang tak terbayangkan.
Tindakan ini bukan hanya pengabaian terhadap kewajiban, tetapi juga sebuah tindakan mengabaikan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan orang-orang yang terus-menerus memukulkan kepala mereka ke batu sebagai akibat meninggalkan sholat, menjadi pengingat betapa seriusnya dosa ini. Allah memperingatkan bahwa bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tempat mereka di akhirat adalah neraka sakar. Neraka ini, yang diawasi oleh 19 malaikat, merupakan tempat yang mengerikan dengan siksaan yang tidak terbayangkan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari video tadi, menjaga kewajiban sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan menghindari dosa yang dapat membawa kita ke dalam ancaman yang mengerikan di akhirat. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita dan mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan keberkahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.